يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تثنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kajian kita yang ada stabilo warna apa itu warna hijau. Ada stabilonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun fi ba'di karamati sultanil awliyai wa ghairihi ruya an sayyidi Abdul Qadiri Al-Jilani qaddasallahu sirrahu annahu kana jalisan ala kursiyyin ya'izun nasa famarrat hid'atun ta'irah ta'iratin fasahat fasawwashat ala al-hadirina faqala asy-syaikhu ya rihu khudi ra'saha fatara ra'suha fi nahiyatin wa badanuha fi nahiyatin fanazala asy-syaikhu 'anil kursiyyi wa akhadhahuma biyadihi wa qala bismillahirrahmanirrahim fahuyiyat wa tarat wan nasu yanzurunaha karamatan lahu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah wa adaman nabihi wa bi barakati ulumihi fid darain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah Ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa ila akhi Haji Amin bin Haji Kharuddin anna Allah Ta'ala yaghfir lahu yarhamu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bahasan kali ini tentang karomah atau keramat. Awas tuh lewat tuh, orang berkeramat itu. Kita sering dengar kata-kata kayak gitu. Apa sih keramat? Keramat mirip dengan mukjizat. Hanya mukjizat mah buat bangsa nabi-nabi. Kalau karomah bukan buat bangsa nabi, buat bangsa manusia biasa. Cuman diberikan kelebihan karena ibadahnya yang luar biasa. Dekat diri kepada Allah. Kayak orang bisa jalan di air, bisa karomah, bisa enggak. Tergantung pelakunya. Kalau orang itu bisa jalan di atas air, emang ahli ibadah karomah. Tapi kalau ada orang bisa napak di atas air, gak pernah sholat, rambut gondrong, bucel, masang ancak, istidrot namanya itu, diambul sama Allah. Jadi jangan lihat dulu orang yang hebat nih, karomah, belum tentu. Lihat dulu begitu. Tapi kalau ahli ibadah, orang bersih, serebetan baik, sorban, undang-undang begitu ya, pakai sunnah Rasul, bisa begitu jalan di air, karomah begitu. Cuman kalau para wali nggak mau menonjolkan dan memamerkan ke orang luar. Bahkan kebanyakan kalau para wali nih, dia bisa diberikan kelebihan jalan di air. Ada orang lihat, dia lihat, wah ketahuan nih, langsung minta diambil nyawanya. Takut fitnah soalnya. Kalau dipamerin bukan wali itu, kuali namanya. Gitu, beda antara wali dan bukan wali. Jadi kalau orang punya kehebatan dipamerin, bukan karomah, bukan. Itu ilmu, mungkin belajar dari hutan. Gitu. Kalau karomah nggak bakal dipamerin dan dipakai waktu mendesak begitu. Baik, kita bahas tentang karomah. Faidatun, suatu faedah fi ba'di karomati sultanil awliya, di dalam menerangkan keramatnya rajanya wali. Jadi wali ada rajanya juga, dedengkot lah bahasa kita. Setiap tempat kan ada dedengkotnya, jegernya begitu, jegernya wali ini, dedengkotnya wali. Wa ghairihi, dan lain-lainnya. Ruwiya, diriwayatkan an sayyidi, dari tuanku Abdul Qadir Jilani, dari tuan guru Abdul Qadir Jilani. Kita sering baca Summa ila rohi Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu kan ya? Kita bahas tentang karomahnya ini. Kenapa kita baca tawasul pada beliau? Qaddasallahu sirrahu. Semoga Allah bikin harum kuburannya. Allah tutup rahasianya. Allah tutup ya kekurangan beliau. Beliau enggak ada kekurangannya, udah ya sempurna ibadahnya. Annahu kana, bahwasanya beliau jalisan suatu saat lagi duduk ala kursiyin, di atas kursi, ya'izun nasa, lagi ngasih wa akhadahuma biyadihi, dan diambil tuh badannya pakai tangan kiri, palanya pakai tangan kanan, gini nih, gitu. Diambil lagi tuh bangkai burung elang tadi yang udah mati, jatuh depan dia. Wa qala, sambil ngomong gini nih, tempelin, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Pas kita baca bismillah, fahiyat, hidup lagi tuh burung. Watorot, dan terbang lagi mabur, mantau kemana tahu dah tuh. Ketakutan, orang ngaji diganggu. Tuh karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Terbang tuh. Wan nasu yanzurunaha, dan orang-orang ngeliatin dia. Karomatan lahu, karena keramatnya muncul tuh. Luar biasa semua tuh. Ya murid-murid yang pada ngaji tadi lihat, subhanallah, tuh karomah wali Allah. Kalau Syekh Asnawi Caringin, tuh Caringin Banten, ya itu dia dites sama orang. Kata orang, setiap ada air pasti ada ikannya. Coba di kelapa tuh ada ikan tuh, mana mungkin kelapa ada ikan di dalamnya? Dibuka sama orang yang ngetes tadi. Pas dibuka, bener ada ikan. Tuh wali Allah. Ya bayangin, Bang Ustaz juga Bang Ustaz tuh jajal motong ayam deh. Tempelin lagi Bang Ustaz, hidup lagi Bang Ustaz ya. Gitu. Karomah tuh. Gitu. Jadi itulah dia karomah beberapa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu karena kewaroannya dan ibadahnya yang luar biasa. Dan kita kirim manakib summa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jilani. Pantas orang sekarang banyak tuh yang mencegah bacaan tadi. Pas kita lagi baca summa ila ruhi, gak usah begitu
Ini kan bukan Nabi, bukan. Nggak boleh kita mengkultuskan. Bilangnya mengkultuskan. Oh tidak begitu. Biarpun dia manusia biasa, bukan Nabi, tapi luar biasa ibadahnya. Kira-kira pantas gak kita baca Fatihah? Pantas lah kita. Beda. Dia Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqibnya nih, dia nggak pernah tidur malam, ibadah luar biasa. Dan sholat subuh pakai wudu isya. Isya sholat isya nih, sampai subuh dia nggak batal-batal. Berarti tidur gak oleh? Nggak tidur. Dari isya sampai subuh nggak pernah batal. Sehingga sholat subuh pakai wudu isya. Kalau kita dari maghrib sampai isya berapa kali batal kira-kira? Angin pun kuat kemana ya? Ya Bang Ali ya? Jauh. Jadi pantas gak kira-kira baca manaqib gitu? Summa ila Syekh Abdul Qadir Jailani. Pantas gak? Pantas banget. Ibadahnya luar biasa. Tuh kalau kita baca manaqibnya. Nih, anak zaman generasi sekarang jarang dibaca yang ginian nih. Sehingga kurang paham tentang keramat, berkah, kurang paham. Ada keberkahan pada tiap seseorang, beda-beda begitu. Baik, kita lanjut. Demikian kita baca ya Summa ila Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang enggak apa-apa terusin. Yang biasa tawasul sama beliau baca. Lantas timbul lagi pertanyaan, Ustaz, kok yang dibaca cuma Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya dia kan wali. Kok wali yang 9 dekat? Yang di Pulau Jawa tuh ya, Sunan Kudus, Sunan Bonang. Yang kita pegang rajanya. Kalau palanya udah dipegang, buntut ikut gak? Ngikut udah semuanya. Tuh, Haji Lukman begitu. Jadi kalau kita baca Summa ila Syekh Abdul Jailani kan biangnya nih, biangnya wali, rajanya kan. Yang lain ikut gak? Ikut. Pala kita pegang, buntut ngikut. Karena beliau adalah rajanya wali. Begitu. Paham ya? Baik, kita lanjut. Kemudian wa nafa'ana bi barakatihi. Kita mengambil manfaat dengan keberkahan beliau. Wa mithlu dzalika, lain lagi sekarang nih. Dan ada juga contoh kisah tentang keramat sama seperti di atas, cuman lain personilnya. Ruwiya an Siblin al-Marwazi, yaitu yang diriwayatkan oleh Sibil al-Marwazi. Jadi Sibil al-Marwazi ya itu seorang wali juga, wali Allah juga. Annahu bahwasanya al-Marwazi ini istara lahman binisbi dirhamin. Suatu ketika beliau beli daging biasa binisbi dirhamin seharga setengah dirham. Kalau dapat seperempat dah gitu ya, buat bikin sop seperempat dah dapat ya. Karena belinya setengah dirham. Pas lagi ditenteng fa akhadathu min tuhibatun. Dirampas sama burung elang. Mungkin zaman dulu nih di hutan di dekat kampung yang masih belum rame sehingga masih hidup burung elang dengan bebas begitu. Memang burung elang itu sangat sulit, bikin susah. Jajal be di kampung ada bersarang burung elang di bukit. Kita biar ayam parauman dah. Habis anak-anaknya ya dimakanin elang. Sehingga burung elang termasuk salah satu binatang yang sunnah dimatiin. Kayak ular gitu. Boleh dimatiin itu. Famarra bi masjidin. Ya, kemudian siapa tadi Al-Marwazi setelah dirampas dagingnya sama siapa tadi? Burung elang. Dia pun lewat ke sebuah masjid, fadakhala masuk ke dalamnya, wa shalla fihi dan melaksanakan sholat sunnah tahiyat masjid. Gitu. Falamma raja'a, dia kenapa tadi dia? Ya habis diambil dagingnya dirampas, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Di samping sholat sunnah ke masjid, mungkin dia mengeluh, mengadu kepada Allah. Ya duit tinggal segitu-gitunya, dibeli dagingnya dirampas burung elang. Gitu. Kalau kita kan bukan begitu ya, barang hilang, bukan ke masjid, sholat 2 rakaat, suwe pulang deh. Begitu kita makan. Kenapa? Kantor polisi kita mah. Begitu selesai sholat, falamma raja'a
dia pun akhirnya pulang ke rumahnya, ila baitihi, ke rumahnya. Pas sampai di rumah, qadimat zaujatuhu lahman. Sampai di rumah, istrinya nyediain masakan daging. Gitu. Faqala, nah Al-Marwazi bingung, nanya bininya, min aina hadza? Ini dari mana ini? Kok ada daging sekarang masaknya? Faqalat, kemudian istrinya menjawab, tanaza'a hid'atani ala baitina. Barusan beberapa menit yang lalu, ya beberapa jam yang lalu, sejam yang lalu kurang lebih begitu. Ada burung elang dua burung elang pada berkelahi di mana? Ya, persis di atas rumah kita. Anda lihat burung elang berkelahi dua apinya. Fasaqata haza min bainihima. Tahu-tahu lagi berantem, gubrak aja jatuh ke depan saya nih. Gitu. Apa tuh? Daging. Ternyata pas tadi burung elang tuh ngambil daging, datang lagi elang yang lain mau ngerebut lagi. Wajar lah, ya barang rampasan dirampasin orang lain. Begitu. Karena jatuh ke daging, fatawahtu, kata dirinya nih, aneh, akhirnya dimasak tuh daging tuh, bikin dah tuh, ya semur. Begitu. Faqala siblun. Nah, begitu dapat cerita dari dirinya, Sibil Al-Marwazi pun bilang begini, alhamdulillahilladzi la yansa siblan. Segala puji Allah, zat yang tidak melupakan Sibil, ya, yang enggak pernah melupakan saya, kata Sibil tuh. Wa in kana siblu yansahu, meskipun Sibil Al-Marwazi saya sering lupa sama Allah. Allah enggak bakal lupa sama kita, biarpun kita suka lupa sama Allah. Apa lupa enggak sholat sama Allah? Enggak sholat. Tuh, itu sama, termasuk lupa sama Allah, tapi tetep kita madang. Ya kan? Doraka sama Allah, tetep obyekan gol. Emang waktunya. Kita enggak mikir. Begitu susah sedikit, ya Allah, tega ya Allah, tega ya Allah, tega ya Allah, tega ya Allah, tega. Begitu bilangnya. Ya, itulah manusia, kurang bersyukur. Padahal Allah biar kita kadang-kadang bangor enggak sholat, kemudian kita ya kadang-kadang timbul malas ibadah, Allah tetap ngasih makan kita. Tak sadar kita itu. Baik, pindah ke keramat yang kedua, yang ketiga berarti. Tadi keramat yang pertama Syekh Abdul Qadir Jilani. Keramat yang kedua Sibil Al-Marwazi. Pindah keramat yang ketiga. Biar ngerti anak sekarang nih tentang keramat, dan orang yang berkeramat ada keberkahan padanya. Minta air, sembuh pasti. Lihat dulu tapi ibadah kan dia masalah itu. Gitu. Pindah ke halaman 20 sebelah kanannya, paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatul ashiratu fil karamati aidan hukiya an rajulin qala kunna fi safinatin ma'a tujarin fahajat alaina aryahun wa amwajun minal bahri fattarabatis safinatu fakhafna khawfan syadidan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullah wa adaman abihi wa bi karamati fidarain subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita artikan lagi al-hikayatul ashiratu fil karamati aidan. Di dalam menerangkan keramat juga. Hukiya dihikayatkan an rajulin dari seorang laki-laki yang namanya tidak disebutkan. Qala beliau berkata, kunna fi safinatin ma'atujarin. Adalah dulu kami ini ada di sebuah kapal laut bersama para saudagar, para pedagang. Kata seorang laki-laki ini yang namanya tersebutin. Fahajat alaina aryahun. Tahu-tahu muncul gelombang angin
di tengah lautan tuh. Wa amwajun dan gelombang angin ribut dan juga gelombang minal bahri di lautan tadi. Fattarabatis safinatu, maka kapal pun mulai oleng, terombang-ambing sama badai. Begitu kan? Luar biasa ini. Pasti menakutkan. Fakhafna khaufan syadidan. Akhirnya kami pun merasa khawatir dengan khawatir yang sangat sekali. Wa kana fi zawiyatin minas safinati, dan adalah ya zawiyah di pojokan minas safinati, di dalam kapal tersebut di pojokan rajulun, ada seorang laki-laki, alaihi kisahun min wabarin, dia itu yang memakai baju dari kulit, kayak kulit burung-burungan gitu ya, kayak kulit burung. Dia dari baju, dari kulit baju ini. Falam tazal al amwaju, falam tazalil amwaju, dan itu gelombang ya badai terus berlangsung. Tadribus safinat, itu gelombang menghantam kapal, hatta saqata fi al-ma'u, sampai air masuk ke dalam kapal. Wah, berarti tanda-tanda mau apa ini kapal ini? Tenggelam, karam. Begitu. Air masuk dalam. Kemudian fathaqalat, tambah berat itu beban kapal. Wa aisna min anfusina, dan kami pun akhirnya putus asa diri kami, wa amwalina, dan harta benda kami putus asa, mati kita dah. Benda kita pun tenggelam nih sama kita ini. Udah mulai pada putus asa deh tuh. Lihat kondisi yang begitu dahsyat begitu. Fa kharaja dzalika rajulu minas safinati, pas ini kapal mau tenggelam, orang tadi malah lompat keluar laut, berarti lewatin keluar kapal, berarti mana tuh? Ke tengah laut. Kira-kira itu berarti enggak tuh? Orang ini malah ninggalin kapal, dia keluar dari kapal, lompat ke lautan. Wa waqafa, dan berdiri di atas permukaan laut. Yusalli 'alal ma', dia salat di atas air. Berarti tenggelam kan nih? Enggak. Itu karomah tuh. Luar biasa. Ada yang punya kesini Ustaz Salim nih? Bisa. Gitu. Kemudian fakulna, kami pun negor ke orang. Ya waliyallahi, ya wahai waliullah, wahai waliullah, adrikna, bantu kami. Kata yang di kapal tuh, ngelihat orang sholat di mana? Di atas air. Adrikna, bantu kami. Falam yaltafit ilaina, cuman yang dipanggil nggak noleh. Ayo sholat. Waliullah, bantu kami. Dia terus sholat begitu. Ya. Fakulna lahu, kemudian kami pun nanya lagi. Bihaqqi man qawwaka li'ibadatihi, baru nih mintanya atas nama Allah, dengan zat hak yang telah membuat kuat kami ibadah. Siapa yang bikin dia beda kuat? Allah. Begitu. Aghithna, tolonglah kami. Wa adrikna, dan bantu kami. Baru pas disebut nama Allah, faltafata ilaina, dia baru nengok ke kita. Gini nih, ada apaan? Ya Allah, segitu kapal mekaran dibilang gitu, ada apaan? Nyantai nih orang nih. Wa qala, kemudian bilang, masya'nukum, tuh dia tuh. Ente kenapa emang? Manggil-manggil aneh. Segitu dahsyatnya itu. Orang lagi ketakutan, dia bilang, ada apaan? Ya salam. Wali, tenang. Wa huwa ghaibun an jami' ma asabana, sedang seolah-olah dia itu tidak mengalami yang kita alami. Kita ketakutan, belum dia menyantai. Ada apaan sih? Manggil-manggil. Orang di sholat juga gue ini bahasa asal begitu. Cuman sholat cepat, duduk gimana dulu sholatnya? Di atas laut, nggak tenggelam nih orang nih. Jadi dia sholat di mana? Di permukaan air, begitu. Kita lanjut. Fakulna, kami pun menjawab lahu kepada dia. Ala taro, emang Tuhan gak lihat? Ila safinati, kondisi kapal kami nih. Wa ma asobah, dan yang menimpa kapal minal amwaji wariyah,
daripada gelombang dan badai. Ya, udah menimpa, kami bakal tenggelam nih. Faqala lana, dia pun akhirnya bilang begini, si waliyullah tadi. Apa kata beliau? Taqarrabu ilallah. Kalian, hati kalian dekatkan diri kalian kepada Allah. Taqarrabu itu dekatkan diri kalian kepada Allah. Faqulna lahu, kami pun nanya lah kepada dia, bima nataqarrabu, bagaimana caranya kita nih berdekatan dengan Allah, mendekati Allah. Faqala, itu wali tadi menjawab, bitarkid dunya, tinggalkan hubud dunya, tinggalkan dunia yang ada di hati kalian. Tuh cara itu. Faqulna lahu, akhirnya kami pun bilang, ya, faqulna lahu, kami pun bilang, ya, fa'alna, qad fa'alna, ya, baik, kami akan lakukan. Kami akan tinggalkan dunia, biarin benda emas yang kapal tenggelam gak apa-apa dah. Yang penting sekarang kami selamat, begitu. Ya, udah mulai itu mereka sudah tidak memikirkan dunia, yang dipikirkan apa? Keselamatan. Faqala, setelah bilang begitu, ya kami sudah tinggalkan dunia. Itu wali tadi bilang lagi, ya, ukhruju bismillah, keluarlah kalian dari kapal dengan baca bismillah. Tapi kalian menyuruh Ustaz Boy jangan main teh, tenggelam pasti. Beda makomnya. Ini yang dulu wali Allah nih, ya. Gitu, famazilna nahruju wahidan ba'da wahidin. Akhirnya kami keluar satu persatu, namshi 'alal ma, kami pun berjalan di atas lautan. Berarti tenggelam kan orang? Enggak. Ya, hatta istama'na, sehingga kami pun berkumpul bikin riungan istama'na. Ya, begitu haulahu, mengitarin dia. Jadi di sini kayak antum kita muterin siapa? Si waliullah tadi. Wa nahnu qiyamun 'alal ma'i, dan kami benar-benar berada di atas air, diri di atas air, enggak tenggelam. Itu air kayak keras begitu. Subhanallah, jadi kemana? Ya Pak Ade. Wa kunna mi'atain nafsin, ya, au aksara, kami ini jumlahnya kurang lebih 200 atau lebih dikit dah. Antara 200 lebih dikit, tapi enggak kurang dari 200. Pada bisa jalan di mana? Di atas air. Tenggelam. Kemudian fa ghariqatis safinatu, kapal pun tenggelam air itu ke dalam lautan. Karena udah masuk air kan ya tadi ya. Bima fiha, membawa barang-barang yang ada di dalam kapal berupa duit, emas, perhiasan. Tenggelam udah. Minal amwal, daripada harta-harta tadi tenggelam. Faqala lana, itu wali akhirnya ngomong lagi tuh. Ngomongnya di mana? Di atas permukaan air. Amma min haulid dunya, kata wali tadi. Adapun tentang huru hara dunia, faqad salimtum, kalian udah selamat daripada huru hara dunia, artinya selamat dari tenggelam. Biar emas tenggelam, karena kalian udah ninggalin dunia. Ya, akhirnya fakhruju, silahkan kalian, ya, balik. Faqulna lahu, ya, kalian sudah dikeluarkan. Fakhruju, mereka pun sudah keluar daripada huru hara dunia, artinya mereka udah nggak ditenggelamkan lagi karena hatinya sudah meninggalkan dunia. Yang dipikirin selamat, bukti selamat, nggak tenggelam. Faqulna lahu, kami pun nanya lagi, nas'aluka billah, kami mau tanya karena Allah, man anta, kamu ini siapa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Faqala, dia baru jawab, yang nanyanya pinter, bawa nama Allah, nggak langsung, lu siapa? Nggak begitu, ya. Jadi pakai adab tanya itu. Nas'aluka billah, kami bertanya dengan nama Allah. Man anta, emang anda siapa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Faqala, akhirnya menjawab, ana Uwais al-Qarni, saya adalah Uwais al-Qarni. Dia itu hidup di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Muhammad, tapi nggak pernah ketemu Kanjeng Rasul. Jadi dia tidak disebut sahabat,
bukan sahabat karena nggak bisa lihat Rasul, nggak pernah ketemu. Syarat menjadi sahabat adalah orang harus pernah lihat Rasul, walaupun sepintas. Umpama nih, kita di sini nih, Rasul bawa kuda depan sini. Rasulullah tuh langsung jalan lagi, sahabat. Apalagi yang duduk bareng-bareng, ngelihat sepintas saja itu termasuk sahabat. Cuman sayangnya nih, Uwais Al-Qarni nggak pernah ketemu Kanjeng Rasul. Walaupun hidup di zaman Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ngurusin emaknya yang udah jongkok, dia cebokin, dia suapin, dia masakin, dia saling bajunya tuh, sehingga nggak sempet. Pernah dia suatu saat minta izin sama orang tuanya, pengen ketemu Kanjeng Rasul, dilarang, jangan, ntar masa ngurusin, nggak jadi lagi. Di situ karomahnya tuh, ya, emaknya diurus sama dia betul-betul, muncul karomah. Bocah sekarang jalan sama emaknya malu, emak, bareng lagi buat tadi, astagfirullahaladzim. Emak karomahnya luar biasa, ya. Ini jalan orang tua malu dia. Kita lanjut. Ana Uwais Al-Qarni. Saya adalah Uwais Al-Qarni, kata beliau. Ya. Kemudian faqulna lahu, kami pun akhirnya bilang sama beliau, inna fis safinati amwalan. Sesungguhnya di dalam kapal yang tenggelam tadi terdapat harta li fuqara'il Madinati, buat orang fakir di Madinah. Oh, ternyata bukan milik pribadi doang tuh. Ada juga sebagian harta yang punya orang fakir Madinah. Ba'asa ilaihim, yang mana dikirim kepada orang Madinah tadi, rajulun, oleh seorang laki-laki kaya raya, min Misr, dari kota Mesir. Jadi ada saudagar kaya ngirim jumlah uang buat orang fakir di mana? Di Madinah. Cuman tenggelam sekarang. Begitu. Faqala, akhirnya wali tadi balik nanya sama orang yang di kapal yang pada ngambang dan selautan. In raddallahu alaikum amwalakum tastaqsimuna ma'afuqaril Madinati, jika Allah balikin harta-harta kalian, tastaqsimuna, apakah akan dibagiin ma'afuqaril Madinah, kepada fakir miskin orang Madinah. Faqulna lahu, orang tadi yang serombongan kapal tadi menjawab bareng-bareng, na'am, ya, kami akan balikin dan akan berikan kepada orang miskin di Madinah kalau itu kapal balik lagi. Begitu. Fasalla ala wajhil ma'i rak'ataini, itu wali Allah akhirnya salat lagi, ya, di atas permukaan air 2 rakaat. Tsumma da'a, kemudian dia pun memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bidu'ain khafin, dengan doa yang pelan, gak kedengeran. Gitu. Fatala'atis safinatu bijami'i ma fiha, akhirnya kapal tersebut keluar lagi tuh dari dasar laut dengan semua yang ada di dalamnya berupa harta benda. Ala wajhil ma'i, muncul lagi ke permukaan air. Pas sudah nongol, faraqibnaha, kami pun satu-satu naik lagi ke kapal. Jadi enggak di lautan lagi tuh. Wa faqadnahu, begitu kami naik, kami pun kehilangan Uwais Al-Qarni. Tahu-tahu dan hilang, entah kemana perginya itu beliau. Begitu. Fasafarna ilal Madinati, akhirnya kami pun berlayar menuju kota Madinah. Waqtasamna amwalana bainana, dan kami pun bagi-bagikan harta tadi ke fakir miskin orang Madinah. Wa bainaha ahliha, dan kepada ahlinya yang menerima. Falam yabqa fil Madinati faqirun abadan, akhirnya tidak terdapat lagi orang miskin di kota Mekah selama-lamanya sampai sekarang. Itulah Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di langit, tapi di bumi kurang terkenal. Orang minta terkenal di bumi, tapi di langit nggak terkenal. Supaya lu, kata malaikat, di bumi dilulukan, oh begini. Di langit nggak ada yang kenal. Mendingan kayak beliau nih, Uwais Al-Qarni. Di langit terkenal, di bumi nggak terkenal. Dan dia bukan sahabat,
walaupun hidup di zaman Rasul, karena nggak sempat melihat Rasul, disebutnya tabi'in. Itulah ketiga kisah tentang karomat. Mudah-mudahan kita berikan anak kita didikan agar bisa mengerti apa itu keramat, keberkahan ada. Kalau dulu kita belajar ngaji sama guru nih, guru bisa makan nih, ada sisa, berebut nggak kira-kira? Berebut. Coba buat sekarang ini jijik, ya Allah, jijik. Orang sekarang mana? Orang dulu minum guru nih, pulang gurunya, itu air bekas minuman berebut nggak? Berebut. Sekarang mana ada? Karena kurang pendidikan yang begini, keramat, keberkahan. Udah nggak percaya anak sekarang. Ya, wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyan daraji ya Rasulullah, salamun ya Rabbi asani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi subuh besok ya, karena minggu pertama saya lagi tidak ada. Sekian, terima kasih.